Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pembiayaan jangka pendek. Kami merupakan mahasiswa manajemen tahun 2018 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau yang sering dikenal dengan UPN VJ. Video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Dosen kami yaitu Ibu Dewi Cahyani Pangestuti, SEMM. Berikut ini adalah anggota tim kami. Yang pertama adalah Nova Aryawe dengan NIM 1810111125. Yang kedua adalah Desmond Immanuel dengan NIM 1810111236. Yang ketiga adalah Nabila Safitri dengan NIM 1810111274. Yang keempat adalah Sabrina Koirunisa dengan NIM 1810111283. Dan yang kelima adalah Rizkika Aksyana dengan NIM 1810111290. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Safitri dengan NIM 1810111274. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan jangka pendek. Sumber-sumber pembiayaan jangka pendek itu ada 4. Yang pertama adalah wesel bayar euro. Nah, suku bunga wesel ini biasanya berdasarkan oleh LIBOR atau suku bunga yang dibebankan Eurobank atas pinjaman antar bank. Nah, Euronotes biasanya jatuh tempo dalam 1, 3, atau 6 bulan. Beberapa MNC terus memperpanjang wesel sebagai bentuk pembiayaan jangka menengah. Bank komersil mengeluarkan wesel bagi MNC dan beberapa bank komersil membeli untuk portofolio investasi mereka. Yang kedua adalah surat berharga euro. Nah, selain Euronotes, MNC juga mengeluarkan Euro Commercial Paper untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek. Pialang atau individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual dan beli menjual surat berharga ini bagi MNC tanpa dijamin oleh sindikasi underwriting sehingga tidak ada jaminan harga jual bagi perusahaan penjual. Jangka waktu jatuh tempo dapat disesuaikan dengan keinginan penjual. Nah, pialang membuat pasar sekunder dengan menawarkan untuk membeli kembali Euro Commercial Paper sebelum jatuh tempo. Lalu yang ketiga adalah pinjaman Eurobank. Nah, jika sumber dana jangka pendek lainnya tidak tersedia, maka MNC sangat mengendalikan pinjaman langsung dari Eurobank. Sebagian MNC mempertahankan perjanjian kredit dengan berbagai bank di dunia. Beberapa MNC memiliki perjanjian kredit dengan lebih dari 100 bank domestik dan bank asing. Lalu yang keempat adalah pembiayaan internal. Nah, uang berasal dari internal perusahaan, yakni dari laba ditahan. Dari total laba bersih yang dibukukan, perusahaan mendistribusikan sebagian sebagai dividen kepada pemegang saham. Untuk sisanya, mereka simpan sebagai laba ditahan. Perusahaan dapat mengakses laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan operasi ataupun untuk mendukung pendanaan ekspansi bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa sih MNC itu lebih memilih sumber dana dari luar negeri. Yang pertama adalah untuk mengimbangi piutang valuta asing. Nah, sebuah perusahaan besar mungkin menginginkan pinjaman dalam valuta asing untuk mengimbangi posisi piutang neto dalam valuta yang sama. Sebagai contoh, pertimbangan sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang memiliki piutang neto yang didenominasi dalam mark Jerman. Jika perusahaan AS ini membutuhkan dana jangka pendek, maka perusahaan dapat meminjam mark dan mengkonversikannya ke dalam dolar Amerika Serikat. Kemudian, piutang neto mark akan mampu digunakan untuk melunasi pinjaman nantinya. Nah, dalam contoh ini, pembiayaan memakai valuta asing yang digunakan untuk mengurangi exposure perusahaan terhadap fluktuasi nilai mark. Strategi ini akan sangat menarik jika suku bunga pinjaman valuta asingnya rendah.
Yang kedua adalah untuk mengurangi biaya. Pada dasarnya, sekalipun perusahaan induk multinasional atau anak perusahaannya tidak berupaya menutupi exposure piutang valuta asing, perusahaan tersebut mungkin ingin meminjam dalam falas jika suku bunga dari kredit falas cukup menarik. Pembiayaan memakai falas menjadi marak menyusul pertumbuhan pasar euro currency. Biaya pembiayaan bervariasi menurut valuta asing yang dipinjam. Kredit euro currency mungkin mengenakan suku bunga yang sedikit lebih rendah daripada kredit dalam valuta yang sama yang diperoleh dari negara asal. Dengan demikian, sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat misalnya bisa mendapatkan suku bunga yang lebih rendah jika meminjam dolar AS dalam pasar euro currency dibandingkan jika meminjam pada lokal bank di Amerika Serikat itu sendiri. Di samping itu, perusahaan multinasional AS juga bisa meminjam valuta asing melalui pasar euro currency, walaupun yang dibutuhkan adalah dolar AS. Sebuah perusahaan jangan hanya melihat suku bunga kredit resmi pada saat memutuskan valuta mana yang sebaiknya dipinjam. Selanjutnya adalah menentukan suku bunga pembiayaan efektif. Nah, bunga efektif banyak dipakai karena dirasa lebih fair perhitungan bunganya. Bunga hanya dihitung dari sisa pinjaman yang belum dikembalikan. Prinsip dari perhitungan bunga efektif adalah cicilan pokok per bulannya tetap dan bunga per bulan dihitung dari sisa cicilan yang belum dibayar. Nah, di sini adalah rumusnya, yaitu P atau pokok pinjaman, lalu I itu sebagai suku bunga per tahun, I-nya kapital, lalu T adalah lama kredit dalam bulan. Maka cicilan pokok per bulan sama dengan P dibagi T, atau pokok pinjamannya dibagi lama kreditnya dalam bulan. Nah, lalu kalau kita ingin mencari bunga bulan ke Z, yaitu rumusnya adalah P dikurang dalam kurung Z dikurang 1. Z itu kita mau mencari pada bulan keberapa. Lalu dikali oleh cicilan pokok, ditutup kurung, itu dicari dulu terlebih dahulu, lalu baru dikali oleh I dibagi oleh 12. 12 itu adalah bulan dalam 1 tahun. Halo, nama saya Rizika Aksyana Mareta, NIM saya 1810112910. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasusnya ini, Alaska meminjam uang di bank sekitar 60 juta. 60 juta ini nantinya sebagai P, dengan bunga kredit efektifnya 14% per tahun, berarti itu I-nya. Selanjutnya, bank memberikan kredit dengan jangka waktu 6 bulan. Dia T-nya. Nah, dari sini ditanya berapakah angsuran yang harus dibayar Alaska. Berarti untuk membayar cicilan itu, ada cicilan pokok per bulan dan ada bunganya. Nah, ini untuk bulan pertama kita cari dulu cicilan pokok per bulannya. Nah, dia dihitung dari 60 juta, P-nya dibagi dengan 60, T-nya atau jumlah jangka waktu. Jadi dia 60 juta dibagi 60 sama dengan 1 juta. Itu untuk cicilan pokok per bulannya. Sekarang kita menghitung bunga untuk bulan pertamanya. Itu dari 60 juta dikurang bulan keberapa dikurang 1, karena ini bulan pertama, jadi 1 dikurang 1 dikali 1 juta dikali 14% dibagi 12, hasilnya 700.000. Maka cicilan bulan 1 didapat dari cicilan pokok per bulan ditambah bunganya, berarti dia 1 juta ditambah dengan 700.000 rupiah sama dengan 1.700.000. Nah, untuk bulan kedua sama saja, berarti dia bunga untuk bulan kedua 60 juta dikurang 2 dikurang 1 dikali 1 juta dikali 14% dibagi 12, hasilnya 688 sekian. Maka cicilannya berapa? Berarti cicilan pokok per bulan yang tadi sudah dihitung yaitu 1 juta ditambah dengan 688.333. Maka keduanya dijumlah menjadi 1.688.333. Selanjutnya ada kriteria pembiayaan jangka pendek. Ini tuh merupakan pengelolaan aktiva lancar dan pasiva lancar perusahaan
untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar dia memberikan kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Kalau untuk aktiva lancarnya itu dia berupa kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Kalau untuk pasifa lancar perusahaannya itu dia berupa hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar. Nah, pembiayaan jangka pendek ini dia memiliki kelebihan, diantaranya itu ada 3. Yang pertama, bunganya rendah, cairnya lebih cepat, dan dokumen persyaratannya itu tidak rumit. Kalau bunganya rendah karena tenor atau jangka waktunya yang singkat, maka bunga untuk pinjamannya dia otomatis rendah. Jadi dia menguntungkan kalau menghitung dalam jumlah cicilannya kayak gitu. Terus kalau yang kedua ada cair lebih cepat, karena dia pembiayaan jangka pendek, maka akan lebih cepat dalam pencairan dananya karena prosesnya juga mudah, nggak perlu proses yang ribet kayak pinjaman-pinjaman yang lainnya. Yang terakhir ada dokumen persyaratannya tidak rumit. Untuk pembiayaan jangka pendek tidak membutuhkan dokumen yang ribet karena risikonya lebih kecil, jadi dia nggak butuh dokumen-dokumen yang gimana-gimana yang merumitkan si peminjam dana. Selanjutnya ada kekurangan pembiayaan jangka pendek. Dia itu ada 2. Yang pertama, jumlah pinjamannya terbatas, dan yang kedua, jumlah cicilannya cukup besar. Yang pertama, kenapa jumlah pinjamannya terbatas? Karena dia bergantung pada kebijakan lembaga penyediaan pinjaman dan kesepakatan bersama. Dan tenor waktunya kan pendek, jadi dia memiliki jumlah pinjamannya juga terbatas kayak gitu. Terus yang kedua ada jumlah cicilannya cukup besar. Nah, ini juga sama nih, karena dia jangka pendek berarti harus segera melunasi pinjaman tersebut. Nah, efeknya itu berarti cicilan per bulannya menjadi lebih besar kayak gitu. Selanjutnya ada pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek itu dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan jangka pendek spontan dan pembiayaan jangka pendek tidak spontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Khairunisa, NIM 18101111283. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembiayaan jangka pendek spontan. Pembiayaan jangka pendek spontan atau spontaneous financing adalah jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan 2 jenis sumber pembiayaan, meliputi hutang dagang atau account payable dan kewajiban yang masih harus dibayar atau akrual hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Contohnya itu seperti hutang dagang atau account payable dan hutang akrual atau account akrual. Nah, account payable dan akrual merupakan unsecured short-term financing, yaitu sumber pembiayaan jangka pendek yang diperoleh tanpa menjaminkan aktiva tertentu sebagai agunan. Selanjutnya ada utang dagang. Nah, secara umum ada 3 tipe utang dagang. Yang pertama itu ada open account. Nah, ini adalah tipe utang dagang yang paling populer. Tipe open account ini menunjukkan bahwa penjual mengirimkan barang ke pembeli, dilengkapi dengan faktur penjual yang menyebutkan yang pertama ada barang yang dikirim, yang kedua harga persatuan, lalu yang ketiga ada harga keseluruhan dan syarat-syarat pembayaran. Selanjutnya ada utang akrual. Nah, yang pertama itu ada pembayaran upah. Upah sering dibayarkan mingguan setelah para karyawan melakukan pekerjaan mereka. Hal ini sebenarnya para karyawan memberikan kredit kepada perusahaan karena mereka bekerja lebih dahulu dan dibayar kemudian. Nah, selanjutnya itu ada pembayaran pajak. Selain pembayaran upah karyawan, demikian pula dengan pembayaran pajak. Nah, meskipun perusahaan-perusahaan mungkin mengangsur pajak penghasilan mereka, tapi pada akhir tahun fiskal mereka bisa masih harus menambah pembayaran pajak penghasilan. Hal ini berarti pemerintah sebenarnya memberikan kredit dalam bentuk membayar kekurangan pajak di kemudian hari. Selanjutnya ada pendanaan jangka pendek tidak spontan. Pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya itu seperti utang yang diperoleh dari bank. Nah, jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal. Lalu ada bentuk sumber dana tidak spontan. Yang pertama itu ada commercial paper, merupakan surat utang jangka pendek dalam rentang jangka waktu 30-90 hari, tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan besar dan dijual langsung ke investor.
Nah, biasanya itu hanya perusahaan besar yang bisa mengeluarkan commercial paper. Yang kedua itu ada pinjaman kredit yang berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Pinjaman dari bank itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada kredit transaksi, yaitu kredit yang ditunjukkan untuk tujuan spesifik tertentu. Lalu yang kedua itu ada kredit limit atau line of credit. Dengan pinjaman ini, peminjam bisa meminjam sampai batas jumlah yang tertentu yang menjadi plafon atau batas pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Arya dengan NIM 1811014x25. Tentang bentuk dana, sumber dana tidak spontan. Yang ketiga itu ada factoring dan atau anjak piutang. Di sini berarti yang mana menjual piutang dagang. Dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, factoring ini mempunyai manfaat karena perusahaan itu tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo atau memperoleh kas gitu untuk memperoleh kasnya. Tapi piutang juga memperoleh manfaat karena factoring ini merupakan alternatif dari investasi. Yang berikutnya juga menjaminkan piutang. Di sini alternatif lain dari menjual piutang adalah menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau pledging receivables. Dengan alternatif ini kepemilikan piutang masih ada di tangan perusahaan. Berikutnya ada menjaminkan barang dagangan atau persediaan. Perusahaan bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman. Prosedur yang dipakai akan sama dengan penjamin piutang. Pemberi jaminan akan mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman pada persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan. Yang berikutnya ada akseptasi bank. Ini merupakan pernyataan kesanggupan bank untuk pengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir, yang mana pada saat jatuh tempo wesel yang dimaksud itu nanti merupakan janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel. Yang terakhir adalah repo atau repurchase agreement. Di sini adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli atas efek-efek yang dibeli oleh penjual dan berjanji untuk membeli efek-efek yang dimaksud pada harga yang disepakati bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berikutnya ada pembiayaan jangka pendek melalui bank dan pembiayaan secara non tunai. Tipe pendanaan jangka pendek pendek ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian formal untuk memperolehnya. Ada 4 tipe pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi, yaitu yang pertama ada money market credit, yang kedua ada pembiayaan jangka pendek, yang ketiga ada pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang dagang, dan yang keempat ada dengan memanfaatkan persediaannya. Dan di sini ada money market credit. Ya, yang pertama itu ada commercial paper, adalah sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan, umumnya perusahaan besar dan yang sudah mapan, yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut perusahaan bersedia membayar sejumlah yang tercantum dalam sekuritas tersebut. Yang kedua ada bankers acceptance. Untuk perusahaan yang berbisnis pada perniagaan internasional atau domestik, bankers acceptance dapat menjadi sumber penting untuk pendanaan. Berikutnya ada pembiayaan jangka pendek atau short term loan. Sering berwujud kredit modal kerja yang berasal dari bank dan perusahaan pembiayaan untuk maksud-maksud penyajian. Seringkali lebih convenient untuk memisahkan kredit jangka pendek menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama unsecured loans. Unsecured loans ini adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa suatu agunan fisik
tertentu, atau dengan kata lain pembiayaan jangka pendek tanpa jaminan. Yang kedua ada secured loans. Nah, perusahaan memperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmond Immanuel dengan NIM 18 10 11 12 36. Tipe pendanaan jangka pendek selanjutnya adalah pendanaan jangka pendek yang memanfaatkan piutang dagang. Pemanfaatan piutang dagang untuk memperoleh pendanaan jangka pendek dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menjaminkan piutang tersebut kepada kreditor, dan kedua, menjualnya ke perusahaan anak piutang atau bank. Yang pertama, menjaminkan piutang atau pledging. Pledging adalah pemanfaatan piutang usaha untuk memperoleh pendanaan jangka pendek dengan menjaminkan piutang tersebut kepada kreditur. Untuk itu, dibuat perjanjian antara kreditur dan debitur yang merinci transaksi kredit tersebut. Biaya kredit dengan jaminan piutang akan tergantung pada processing fee dan tingkat bunga yang dibebankan ke debitur. Yang kedua, menjual piutang atau factoring. Factoring adalah jenis sumber pendanaan jangka pendek perusahaan dengan cara menjual piutang dagang mereka. Piutang dijual kepada perusahaan anak atau bank yang akan mengambil alih risiko penagihan piutang tersebut. Seandainya ada piutang yang tidak terpilih, factoring dapat dilakukan dengan maturity factoring. Maturity factoring. Jenis factoring di mana perusahaan anak piutang membeli semua piutang perusahaan dan setiap bulan membayar ke perusahaan sebanyak piutang yang jatuh tempo. Perusahaan yang memilih jenis ini umumnya ingin menghindari analisis kredit dan biaya pengumpulan piutang dan secara reguler menerima sejumlah kas. Tipe pendanaan jangka pendek selanjutnya adalah pendanaan jangka pendek yang memanfaatkan persediaan. Persediaan adalah salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek. Fasilitas pendanaan jangka pendek yang diperoleh bergantung pada nilai dan cepat tidaknya persediaan tersebut. Ada 3 cara dalam pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan persediaan. Yang pertama, floating atau blank loan. Yang kedua, ada chattel mortgage agreement. Yang ketiga, ada field warehouse financing agreement. Yang pertama, floating atau blank loan. Cara ini dilakukan di mana debitur memberikan hak atau legal right kepada kreditur atas barang-barang persediaan yang dijadikan agunan. Cara ini adalah cara yang paling sederhana, tapi paling tidak aman bagi kreditur. Debitur, yaitu perusahaan yang pinjam, tetap mempunyai kontrol sepenuhnya atas persediaan tersebut. Cara yang kedua yaitu chattel mortgage agreement. Untuk meningkatkan kendali atas persediaan tersebut, kreditur bisa melakukan identifikasi atas barang-barang tertentu, misalnya dengan nomor identifikasi. Apabila cara ini digunakan, diperlukan chattel mortgage agreement. Yang ketiga, ada field warehouse financing agreement. Kondisi yang lebih baik atas barang yang dijadikan sebagai agunan dapat makin ditingkatkan bila digunakan field warehouse agreement. Dengan cara ini, persediaan yang dijadikan agunan akan dipisahkan dari persediaan lain dan dikelola oleh pihak ketiga yang merupakan perusahaan pengelola pergudangan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.